Baik, pemirsa, berikutnya saya akan membacakan puisi untuk Anda. Ini puisi karya Yudi Handoyo. Puisi 16250 karya Yudi Handoyo. 16250, sebuah angka yang lahir di senyapnya malam. Kupikir angka apa ini? Jangan-jangan nilai rupiah kita kembali menguat. Dari yang tadinya hampir 18.000, apakah kini turun ke 16.000? No. Tahan dulu senyummu kawan. 16250 adalah harga baru untuk setiap liter Pertamax kendaraanmu. Dulu kami cuma kuat dengan Rp12.300. Kami berusaha berdiri. Kini malah hampir 4.000 perak melesat naik tanpa permisi. Menghantam dompet yang baru saja ingin bernafas. Menyelinap di saat warga sedang terlelap tidur dengan pulas. Tadinya tanah air memang sedang sibuk beberapa hari ini. Adalah mantan kepala yang hobi makan bergizi dari tanah suci, begitu pulang langsung ditahan di sini. Ada juga oknum imigrasi yang enak banget dapat ratusan juta seminggu sekali. Rakyat lelah dengan berita kerakusan oknum yang bikin kepala sepaneng. Namun kalem, kami selalu punya cara untuk tetap anteng. Tinggal nyanyi aja kan lagu MBG, Mas Buahlil Ganteng. Lagu yang entah propaganda, entah konspirasi, kami tidak peduli. Tapi yang pasti bikin kami sedikit happy, kabar indah di lapangan hijau Garuda menang 2 kali, membuat harapan terbang lebih tinggi. Kami berharap ini menutup kabar sibuk beberapa minggu ini. Ternyata, pengennya sih udah ya kabar sibuk-sibuknya, ada lagi. 16250. 16250 adalah jump scare yang paling hakiki. Kami ngerti, ini demi menyesuaikan harga dunia. Kami paham betul, ini bukan barang subsidi yang naik harganya. Tapi kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Wahai Pertamax RON 92, aromamu kini sekelas parfum Eropa karena bikin pusing satu keluarga. Selamat tinggal akselerasi tanpa batas. Selamat datang kembali antrian panjang Pertalite yang membekas. 16250 untuk sebuah dompet yang ngepas. Terima kasih. Kita simak informasinya. Pemirsa, usai kenaikan harga BBM non-subsidi, antrian panjang ditemukan di SPBU Pondok Kopi, Jakarta Timur. Sejumlah pelanggan bahkan terkejut karena tidak mengetahui informasi mengenai kenaikan harga Pertamax. Inilah ratusan pengendara antri di pengisian BBM Pertalite sebagai dampak dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Untuk mengurai antrian, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM. Sebagian pengendara motor yang hendak mengisi Pertamax kaget, mengaku terkejut dengan mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga. Untuk menghemat pengeluaran, mereka mengaku terpaksa beralih ke BBM jenis Pertalite. Pertamina kembali menaikkan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari ini. Kenaikan harga BBM terjadi untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual Rp17.000 per liter. Ya, imbas naiknya harga BBM, sejumlah warga mengeluh, bahkan presenter berita baca puisi tadi ya, sebab kenaikan harga BBM berpotensi akan merembet ke sejumlah harga kebutuhan pokok yang ikut naik, pemirsa. Terlalu kemahalan, iya kemahalan. Nah, kalau dari Bang Egy sendiri, dengan adanya kenaikan harga ini, jadi beralih ke Pertalite atau tetap Pertamax aja atau gimana? Untuk saat ini kayaknya beralih ke Pertalite ya, soalnya nggak sesuai di ininya, budgetnya. Oh, saya tahunya semalam.
Cuma kalau untuk masalah naik itu ya saya nggak setuju. Karena kan pendapatan di Jabodetabek ini nggak sesuai dengan pengeluaran gitu. Ya menurut saya kalau bisa turunan lagi gitu. Pendapatnya sih antara pasti kalau masyarakat umum nggak setuju karena berpengaruh sama harga-harga yang lain. Pasti kayak sembako kan juga pasti otomatis naik dong, ya kan? Terus angkutan umum pasti naik tuh, begitu Kak. Dari abang sendiri cukup keberatan. Oh ya, cukup keberatan. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia. Pasalnya angkutan barang tidak menggunakan BBM Pertamax. Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pak, ini dampaknya Pak, Lanjut Pak. Pertalite di subsidi tidak dibuat. Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak? Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan Kontrol, kalau tanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga nggak pakai. ada stimulus Warga rame-rame update harga Pertamax yang mengalami kenaikan dini hari tadi. Diunggah di media sosial, kenaikan harga Pertamax membuat warga ramai-ramai mendatangi lokasi-lokasi SPBU. Seperti di akun Rian Minang, seorang warga dikagetkan dengan petugas yang tiba-tiba manjat dan mengganti harga Pertamax yang tadinya 12.300 per liter jadi 16.250. Ya, ini akun media sosial Laura Aurelia menggunakan sepeda motornya. Seorang warga juga menunjukkan harga Pertamax sudah naik jadi Rp16.250 hanya dalam satu malam saja. Nah, kalau ini di akun @katanya_damkar. Jadi kita lihat ya, ini petugas damkar mengunggah video dirinya sedang di SPBU dengan caption di atas itu kita lihat bertuliskan, "Aku suka cowok yang wanginya mahal." Wah. Kemudian petugas ini mengoleskan selang biru BBM Pertamax ke sekujur tubuhnya. Oke, aksi ini diduga merespon kenaikan harga BBM Pertamax. Warga lain juga bereaksi terkait kenaikan harga BBM. Aku Kenny lulusan teknik lautan ITS Kumlot, tak jelasin gimana harga dolar yang naik ini pengaruh sama harga Pertamax juga naik. Datanya 1 US di tahun 2025 itu 16.300, sekarang jadi 18.000. Kenaikannya sampai 10%. Dolar menguat dibandingkan rupiah sebanyak 10% hanya dalam 1 tahun. Buat kalian yang bilang, oh aku nggak pakai dolar, dolar nggak ngaruh buat aku, di sini ngaruhnya. Minyak dunia dibeli pakai dolar. Masalahnya biaya impor minyak ikut naik 10%. Harga dolar naik, harga minyak ikutan naik. Kita bayar 10% lebih banyak hanya untuk beli minyak. Paham kan, Rek? Harga dolar naik, beli minyak pakai dolar, harga minyak ikutan naik. Yoiku penyebabnya Pertamax jadi naik juga. Yang awalnya harganya 12.100 jadi 16.250. Itu selisihnya 4.150 per liter. Naiknya 34% DW. Yang kena dampak apa? Bukan cuma pemilik mobil, truk logistik jadi naik, ongkir akhirnya naik, biaya makanan akhirnya jadi ikutan naik. Jadi kalau kamu mikir dolar naik, nggak ngaruh ke aku, ngaruh ke semua sektor. Pas dolar naik itu tuh bukan cuma angka-angka di layar, Rek. Itu beneran biaya hidup kita sehari-hari ikutan naik. Yoyang, Yuk, bentar ya. kenapa? Sekarang kan Pertamax naik jadi 16.000. Ayo. Ya udah deh. Ya, saya ajak Anda untuk mendoakan semoga ekonomi Indonesia semakin membaik ya ke depannya ya. Amin. Dan informasi berikutnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bersama anggota DEN Khatib Basri menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Selain Luhut dan Khatib Basri, pertemuan ini juga dihadiri anggota DEN lainnya Septian Haryoseto dan Muhammad Firman Hidayat. Ya, Luhut mengungkap isi pertemuan jajaran DEN dengan Prabowo. Dalam pertemuan itu, Luhut menjelaskan hasil survei yang dilakukan DEN terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Luhut menyatakan survei dilakukan di 800 titik. Luhut minta perdebatan soal proyek makan bergizi gratis, ayo kita hentikan saja. Luhut Binsar Panjaitan menilai program MBG ini kan
Semua setuju program yang baik, akan tetapi pengelolaannya memang diakui harus diperbaiki. Den akan membantu pemerintah agar pelaksanaan MBG menjadi lebih baik. Selain mengenai survei Den terkait program MBG, pertemuan ini juga membahas pelaksanaan digitalisasi pemerintahan berbasis AI atau GovTech dan kondisi makroekonomi nasional. Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Kemudian juga tadi kami laporkan mengenai government teknologi, karena sudah 80% government teknologi ini terkoneksi, dan pertama kali juga 8 kementerian lembaga sepanjang Republik ini merdeka, datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami, karena datanya menjadi satu berbasis AI. Sementara itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional lainnya, Septian Haryo Seto, menjelaskan dalam survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan program MBG di 800 titik dan ingin melihat ekosistem rantai pasokan yang terbentuk dari adanya program MBG. Survei itu, Den menemukan sebanyak 86,9% satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG setidaknya memiliki satu supplier UMKM. Dan juga menemukan ada 65% sektor UMKM berada dalam satu kabupaten dengan lokasi SPPG itu. Artinya, SPPG ini disuplai oleh para UMKM, bukan dari supplier besar. Terkait tenaga kerja, Seto mengatakan 99% warga sekitar yang diberdayakan sehingga kepuasan performa cukup besar hingga 70% di kawasan. Meskipun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan seperti pemberian bantuan permodalan untuk UMKM. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sekaligus meresmikan pembukaan Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI ke-18 di Bandar Lampung. Dalam pidatonya, Presiden mengaku memiliki kedekatan tersendiri dengan HIPMI. Musyawarah Nasional HIPMI kali ini beragendakan pemilihan Ketua Umum periode 2026-2030. Ada 4 kandidat yang bertarung, yakni Ade Jona Prasetyo, Anthony Leong, Reynaldo Bryan, dan Afifuddin Kalla. Dalam pidatonya saat membuka Munas, Prabowo mengatakan kedekatannya dengan HIPMI sudah terjadi lama. Presiden bahkan mengaku mengenal hampir seluruh tokoh yang pernah berkecimpung di organisasi pemuda ini. Bukan sekedar memilih pemimpin, tetapi memperkuat. Makanya benar-benar sepertinya saya sama HIPMI agak cocok begitu dari dulu. Karena saya kenal tokoh-tokoh HIPMI semua, hampir semuanya ya. Kelakuannya sudah saya kenal semuanya itu juga. Jadi jangan macam-macam, aku sudah tahu kelakuanmu semua itu. Gelagatnya pun sudah saya tahu. Saudara-saudara, HIPMI sebagai wadah pengusaha muda adalah wadah yang sangat penting, dan lahirnya HIPMI dengan wawasan nasionalisme sebagaimana diutarakan adalah sangat penting. Sebenarnya
tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme. Sebetulnya tidak ada. Ya. Pemirsa, kita ke ajang Piala Dunia. Pesta pembukaan Piala Dunia 2026 Jumat dini hari diprediksi akan menjadi yang termegah. Untuk pertama kalinya pembukaan diselenggarakan di 3 lokasi terpisah di negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Upacara pesta pembukaan Piala Dunia 2026 11 Juni mendatang akan mencetak rekor dan sejarah. Pembukaan dipusatkan di Estadio Azteca, stadion legendaris yang tercatat sejarah sebagai stadion pertama di dunia yang menjadi tuan rumah upacara pembukaan sekaligus laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah edisi 1970 dan 1986. FIFA memastikan Piala Dunia 2026 menghadirkan konsep pembukaan yang berbeda dari edisi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menyelenggarakan 3 upacara pembukaan terpisah di masing-masing negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Setiap upacara dimulai 90 menit sebelum pertandingan pertama yang digelar. Upacara pembukaan di Meksiko menampilkan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang menjadi identitas negara. Di Kanada, pembukaan akan mengusung konsep musik pop kontemporer dalam acara yang digelar di Toronto Stadium. Sementara di Amerika Serikat, upacara pembukaan digelar bergaya Hollywood di SoFi Stadium dengan pertunjukan megah yang melibatkan sejumlah musisi dunia. Dalam turnamen tahun ini menghadirkan berbagai perubahan besar termasuk jumlah peserta yang lebih banyak dan format kompetisi yang diperluas. Dengan sejumlah rekor dan inovasi baru, Piala Dunia 2026 ini diproyeksikan akan menjadi salah satu edisi paling spektakuler dalam sejarah sepak bola dunia. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah gelaran turnamen Piala Dunia digelar di 3 negara. Sebanyak 16 stadion siap digunakan selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Tuan rumah 3 negara ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebanyak 16 stadion telah dipilih untuk menggelar pertandingan mulai dari babak penyisihan hingga partai final. Di Kanada, turnamen akan diselenggarakan di 2 stadion, yakni di Stadion BC Place yang terletak di Vancouver dan Stadion Toronto di Ontario. Amerika Serikat paling banyak menggelar turnamen. Sebanyak 11 stadion digunakan selama gelaran Piala Dunia. Di antaranya Stadion New York, New Jersey, Stadion Dallas yang memiliki kapasitas paling besar, serta Stadion San Francisco Bay Area. Selain itu, ada pula Stadion Miami yang biasanya digelar untuk konser-konser besar, Stadion Philadelphia, hingga Stadion Kansas City. Sementara Meksiko terdapat 3 stadion yang digunakan untuk menggelar turnamen, yakni Stadion Azteca Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas terbesar, Stadion Guadalajara, dan Stadion Monterrey. Ke-16 stadion dirancang secara spektakuler dan penuh perhitungan. Diharapkan para penonton bisa nyaman saksikan pertandingan selama turnamen berlangsung.